Dinasti Han dalam historiografi China dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah dinasti Han Barat dan yang kedua adalah dinasti Han Timur. Dan di antara dua periode ini ada satu dinasti nyempil, yaitu dinasti Si, pemberontak Wang Mang yang merebut tahta dari kaisar cilik terakhir dinasti Han Barat, yaitu Liu Ying. Untungnya, terah keluarga Liu ternyata masih menghasilkan banyak pria-pria berpotensi untuk menjadi kaisar. Tahun 25 setelah Masehi, hanya 16 tahun saja, dinasti Han kembali berpijak di lembaran sejarah China, didirikan ulang oleh seorang pria bernama Liu Shu. Sejarah mengenal beliau sebagai Kaisar Kuangwu. Yap, this guy. Gue udah pernah bahas tentang beliau di episode sebelumnya. Kaisar Kuangwu berhasil menyatukan kembali wilayah dinasti Han yang ketika itu sudah terpecah-pecah menjadi berbagai kerajaan kecil. Beliau juga menstabilkan perekonomian yang ketika itu kacau gara-gara kebijakan ngawurnya si Wang Mang. Dan pada kematian beliau 30 tahun kemudian meninggalkan sebuah dinasti yang rapi, efisien, dan relatif tentram. Sementara putra dan cucu beliau adalah buah apel yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Pengganti Kaisar Kuangwu, Kaisar Ming, naik tahta dengan warisan yang tak biasa. Sebuah kekaisaran yang relatif damai. Wilayah-wilayah yang tadinya terpecah menjadi kerajaan kecil sudah ditaklukkan dan diserap kembali, sementara suku-suku perbatasan kebanyakan juga antara sudah ditaklukkan dengan perang atau dengan diplomasi. Kaisar Ming sendiri dikenal sebagai seorang kaisar yang cakap, yang walaupun beliau ini tidak hobi perang, gak kayak bapaknya, tetapi beliau mengarahkan warisan haus darah ini ke dalam kekaisaran dengan cara menangkapi para koruptor serta mengeksekusi mereka semua tanpa ampun. Sebuah tindakan yang sangat jauh berbeda dengan negara antah berantah bernama Konoha. Sebagai kaisar, beliau juga tidak mengejar kekayaan maupun kemewahan. Yang beliau pertimbangkan yang paling penting hanyalah kehidupan dan ketentraman rakyat. Beliau juga lah kaisar pertama yang menyetop praktik dinasti Han ketika itu untuk membangun satu kuil khusus buat memvenerasi kaisar yang sudah meninggal. Yang di era tersebut levelnya udah sama kayak mega proyek setara IKN. Dan jelas aja menghabiskan duit super banyak. Kaisar-kaisar berikutnya kemudian akan mewarisi praktek ini dan mereka semua dikebumikan bersama di kuil yang sudah dibangun untuk Kaisar Kuangwu. Kaisar Ming sendiri meninggal setelah memerintah selama 18 tahun dengan keadilan dan kebijaksanaan, again meninggalkan sebuah kekaisaran yang bebas akan perang. Putra beliau naik tahta dengan gelar Kaisar Chang. Dikenal juga sebagai kaisar yang rajin, pekerja keras, dan juga ikut andil dalam mempromosikan Konfusianisme sebagai ideologi negara. Tindakan yang sekaligus juga mengembangbiakan banyak sekali cendekiawan serta akademisi berbasis Konfusianisme. Mereka-mereka yang diajarkan moral tertinggi dan kemudian akan didapuk menjadi pejabat negara, membantu meringankan beban kaisar untuk menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat kecil. Salah satunya dengan cara mengurangi pajak. Sangat beda sekali dengan ibu satu itu yang semua-semua dipajakin sampai lo mau posting sosmed aja katanya sih bakalan dipajakin. Semua ini juga turut membantu berkembang pesatnya kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi di era dinasti Han. Banyak teknologi penting yang pengaruhnya masih terasa sampai sekarang ditemukan di era dinasti Han Timur. Salah satu yang paling penting adalah kertas. Ditemukan oleh seorang kaisim bernama Cai Lun sekitar tahun 102 setelah Masehi. Kemudian ada lagi alat pendeteksi gempa bumi pertama yang diciptakan oleh Chang Heng, seorang politikus serta ilmuwan ahli matematika. Yes, di zaman dinasti Han kuno dulu sudah diajarkan ilmu matematika. In fact, itu adalah salah satu ilmu dasar wajib yang harus dipelajari bersama dengan kitab-kitab Konfusianisme. Jadi pekerjaan mereka selama belajar di sekolah itu tidak cuma ngafalin kitab dan baca puisi doang. Tapi biasanya juga diajarkan tentang matematika, geografi, astronomi, ada 3 lagi gue lupa. Pemerintahan kedua kaisar ini disebut-sebut sebagai masa keemasan dinasti Han Timur, tetapi sayangnya juga salah satu yang paling jarang disebut karena saking terlalu damai dan tentramnya, terlalu tidak ada skandal, plus kalah saing dengan ketenaran pendahulu mereka yaitu Kaisar Kuangwu. Tetapi sepeninggal Kaisar Chang, entah kenapa dinasti Han Timur kemudian didominasi oleh serentetan kaisar-kaisar kecil, entah naik tahta ketika masih remaja, usia belasan, atau bahkan masih bocah balita. Satu kaisar kecil masih tidak masalah, tetapi kalau serentetan sampai 10, di sanalah masalah kemudian muncul. Kaisar Chang sendiri meninggal muda di usia 32 tahun. Usia semuda itu saja sudah mengerti bagaimana caranya menyejahterakan rakyat dan negara. Beda sekali dengan anak muda
jadi wapres yang tiap hari kerjanya bikin rakyat mengelus dada. But anyway, putra beliau tentu saja masih kecil semua. Bisa naik tahta, nggak bisa memerintah. Putra mahkota yang berusia 9 tahun naik tahta dengan nama Kaisar He. And by all account, sebenarnya Kaisar ini tercatat sebagai seseorang yang lemah lembut dan baik hati. Cuman sayang terlalu menye-menye dan tidak sepintar bapaknya. But anyway, di awal pemerintahan beliau, bahkan sampai beliau beranjak dewasa, semua kekuasaan tetap dipegang oleh Ibu Surito beserta keluarganya yang ternyata agak kurang ajar karena dengar-dengar mereka ini berniat untuk mengkudeta Kaisar He dan merebut kekuasaan. Mungkin terinspirasi oleh si Wang Mang. Kaisar He jelas panik sehingga beliau langsung memutuskan untuk melakukan tindakan yang ketika itu terlihatnya paling masuk akal, yaitu bersekongkol dengan para Kasim untuk menggulingkan keluarga Mangkubumi. Dan inilah cikal bakal perseteruan puluhan tahun antara keluarga janda kaisar dengan para Kasim berebut kekuasaan yang akan mewarnai sepanjang sisa dinasti Han Timur. Kaisar He dan kroni-kroni Kasimnya sendiri akhirnya berhasil untuk menggulingkan keluarga Tou, tetapi keberhasilan ini juga memapah jalan memberikan preseden bagi para Kasim untuk ikut andil dalam pemerintahan di kemudian hari, which in 100 years in turn will destroy the Han Dynasty from the inside. Sepeninggal Kaisar He, lagi-lagi meninggal muda, yang naik tahta adalah seorang bayi kicik ketika menjadi kaisar usianya bahkan belum genap 100 hari dan meninggal sebelum ulang tahun pertamanya. Bayi ini diberi gelar Kaisar Shang. Dan karena jelas bayi nggak bisa punya anak, kaisar berikutnya yang diambil adalah sepupu dari Kaisar Shang. Seorang anak yang berusia 12 tahun, naik tahta dengan gelar Kaisar An. Dan kekuasaan tentu saja masih berada di tangan Ibu Suri. Di kasus ini adalah Ibu Suri Teng. Which is Ibu Suri yang satu ini sebenarnya sangat capable. Sayangnya beliau ini terlalu capable dan terlalu pintar. Semua masalah bisa diselesaikan sendiri tanpa meninggalkan celah sama sekali untuk Kaisar An bisa belajar bagaimana caranya memerintah dengan baik yang benar. Akibatnya Kaisar An meninggalkan pelajaran dan memilih menenggelamkan diri dalam pelukan wanita cantik serta arak. Ketika Kaisar An meninggal muda, ketika Kaisar An lagi-lagi meninggal muda, putranya ketika itu baru berusia 10 tahun naik tahta sebagai Kaisar Shun. Kekuasaan again jatuh ke tangan para besan yang gelap mata. Di kasus ini adalah kakak iparnya sendiri yang bernama Liang Qi. And you will hear about this guy more later. Kaisar Shun juga meninggal muda di usia 29 tahun. And at this point gue sih jadi curiga jangan-jangan kaisar-kaisar muda ini pada dibunuh kah apa diracun oleh Mangkubuminya sendiri karena gak ada gitu yang usianya sampai tua, muda semua. Yang naik tahta menggantikan beliau adalah putranya, Kaisar Chung, ketika itu masih berusia 1 tahun dan meninggal hanya 1 tahun kemudian. Dicarilah kaisar baru yang kali ini bahkan udah bukan sepupu lagi, tetapi sebutannya third cousin. Pokoknya cicitnya dari Kaisar Chang, tapi gue nggak tahu cicit dari yang mana. Honestly, gue juga bingung ngelihat pohon keluarga mereka. But anyway, anak ini baru berusia 7 tahun diangkat menjadi kaisar dengan gelar Kaisar Ce. Kaisar Ce sendiri dikenal sebagai seorang anak yang precocious, jauh lebih dewasa dan pandai ketimbang anak seusianya. Sayangnya tidak cukup pintar untuk tahu kapan tutup mulut karena beliau dengan tanpa basa-basi berani menegur Liang Qi karena arogansinya. Yang menyebabkan Liang Qi naik pitam kemudian meracuni Kaisar Ce, meninggal di usia hanya 8 tahun. Ketika negara disibukkan dengan pergantian kaisar yang turnover rate-nya melebihi Big Four Company Indonesia, korupsi yang merajalela serta penurunan drastis kualitas hidup rakyat mulai meninggalkan jejak pembusukan terutama di desa-desa. Dan di saat ini akan muncullah seorang kaisar yang namanya kemudian akan dikenang sebagai biang kerok hancurnya dinasti Han. Yang menjadi kaisar berikutnya ketika itu adalah seorang anak muda yang awalnya dieluk-elukan, dijadikan simbol harapan. Tetapi ternyata adalah seorang koruptor handal. Mirip dengan seseorang, tebak siapa namanya? Anyway, this emperor literally appear in the first chapter of the Romance of the Three Kingdoms. Kalian yang baca Samkok harusnya tahu nama beliau. Dalam sejarah beliau dikenal dengan gelar Kaisar Huan. Di awal-awal naik tahta, Kaisar Huan yang baru berusia 14 tahun 100% dikendalikan oleh Liang Qi. Yang juga kakak iparnya, permaisuri beliau adalah adik perempuan dari Liang Qi. Dan sama-sama sombong serta arogan. Tetapi lama-lama dalam kondisi demikian, jelas saja Kaisar Huan juga bete. Bersekongkolah beliau dengan beberapa Kasim untuk menggulingkan kekuasaan Liang Qi, menggunakan satu divisi pasukan khusus yang hanya bersetia kepada Kaisar, yaitu Imperial Guards, pengawal kekaisaran.
Pengawal kekaisaran dikerahkan untuk mengepung rumah Liang Qi tanpa ada jalur keluar, memaksa Liang Qi untuk bunuh diri. Keluarga Liang pun segera dihabisi, dieksekusi mati semuanya, sementara banyak sekali pejabat serta cendekiawan yang terafiliasi dengan keluarga Liang ikut-ikutan either dieksekusi atau dicopot dari jabatan. Bahkan saking parahnya sampai-sampai riwayat resmi dinasti Han mencatat ada saat di mana dinasti sampai nyaris lumpuh gara-gara simply nggak ada orang. Dan ketika harta kekayaan Liang Qi disita, saking banyaknya sampai-sampai bisa membuat selama 1 tahun pajak rakyat dikurangi 50%. So you can imagine how big a scale of corruption this guy was doing. Maka wajar saja ketika Liang Qi jatuh, rakyat bersuka cita, bergembira ria, dipenuhi dengan harapan dan ekspektasi akan kehebatan Kaisar Huan. Tetapi ternyata salah besar. Atas dasar rasa terima kasih, Kaisar Huan kemudian memberikan gelar aristokrasi Hou atau Marquis kepada para kasim yang membantu beliau menggulingkan kekuasaan Liang Qi. Which in turn, gelar aristokrat ini digunakan oleh para kasim tersebut untuk melakukan korupsi besar-besaran serta memperkaya diri mereka sendiri. Jadi kalau dulu koruptornya cuma satu, Liang Qi, sekarang koruptornya ada banyak. Dan Kaisar Huan sendiri ternyata juga gila duit. Demi membiayai kehidupan mewah beliau, termasuk membangun sebuah istana mewah, Kaisar Huan kemudian menjual pos-pos kepejabatan kepada siapapun yang berani membayar mahal. Yang berakibat para pejabat baru ini hanya fokus menggunakan kedudukan baru mereka untuk balik modal dengan cara memeras rakyat. If this sounds familiar, I told you history always repeats itself. Bahkan ketika para cendekiawan dan akademisi yang benar akhirnya protes, tanpa ampun dihabisi oleh Kaisar Huan beserta para kroni kasimnya. Karena mereka menganggap para kasim ini sebagai lumpur yang mengotori kekaisaran, mereka menamai gerakan mereka sendiri Clear Stream Movement atau Liu Shui. Sayang aja kaisarnya sendiri ternyata jauh lebih menyukai lumpur yang kotor ketimbang air bersih. Dalam sebuah insiden yang dikenal dengan istilah musibah pelarangan Tangren, lebih dari 200 orang para cendekiawan serta akademisi ini ada yang ditangkapi, ada yang dieksekusi, dan kebanyakan mereka beserta keluarganya dicopot hak-hak sipilnya, kemudian diasingkan. Tidak bisa lagi bekerja dengan benar, tidak bisa lagi menjadi pejabat atau bahkan memegang pos remeh-temeh di kantor sipil setempat, dan tidak lagi dilindungi oleh hak hukum sebagai seorang warga negara. Beruntunglah Kaisar Huan sendiri meninggal muda di usia hanya 36 tahun. Karena beliau tidak berputra, maka seorang anak lain dari terah keluarga Liu dipilih untuk menjadi kaisar berikutnya dengan gelar Kaisar Ling. Naik tahta di usia 12 tahun, usia yang masih sangat muda dan masih sangat gampang dipengaruhi. Yang menjadi bangku bumi beliau ketika itu adalah lagi-lagi Ibu Suri, yaitu Ibu Suri Tou, beserta dengan ayah beliau yang bernama Tou U. Sebenarnya kedua orang ini dikenal sebagai pemimpin yang efisien, cakap, serta mementingkan rakyat, memerintah dengan keadilan, kebijaksanaan, dan membawa harapan besar bagi rakyat. Inisiatif Ibu Surito juga lah yang kemudian merestorasi hak-hak sipil para cendekiawan serta akademisi yang tadinya dibuang dan dihukum, bahkan memilih beberapa dari mereka untuk menjabat di kekaisaran. Tetapi satu kesalahan fatal adalah mereka berdua terlalu sibuk membenahi dinasti dan meninggalkan Kaisar Ling dalam asuhan para kasim. Para kasim yang ternyata masih menyimpan dendam. Maka mulailah mereka berbisik-bisik di telinga Kaisar Ling. Para cendekiawan sok pinter ini mau kudeta. Mereka mau merebut kekuasaan yang mulia. Dan Kaisar Ling yang masih berusia 13 tahun lebih dekat kepada Kasim ketimbang Ibu Surito, akhirnya percaya. Beliau memberikan izin kepada para Kasim untuk melakukan musibah pelarangan Tangren kedua, di mana tidak hanya para cendekiawan ini yang ditangkapi dan dieksekusi lagi, tetapi juga termasuk Tou bahkan Ibu Surito yang dijadikan tahanan rumah sampai beliau meninggal. Yang katanya bahkan meninggalnya pun diracun oleh salah satu kasim. Kalau benteng Takeshi masih ada, mungkin akan berkomentar bodoh sekali dia yang mulia. Setelah semua orang yang waras berhasil disingkirkan, Kaisar Ling dan para kasim pun bebas berpesta pora bermewah-mewah di istana. Sekitar 10 kasim yang paling berpengaruh kemudian membentuk faksi mereka sendiri yang disebut Shi Changshi atau The Ten Attendants, diketuai oleh Chang Rang. Yang hobi baca novel Samkok pasti tahu banget nama-nama ini. Mereka lah kasim-kasim sialan yang kemudian membunuh He Qin dan kemudian dibantai balik oleh Yuan Shao. Di chapter pertama kalau nggak salah.
Ke-10 Kasim favorit ini diberi gelar aristokrat oleh Kaisar Ling. Mereka bebas membangun mansion mewah serta membayar para wanita cantik untuk menemani hari-hari mereka berpesta pora dengan arak dan makanan lezat. Yang agak ironis sebenarnya karena lu biji aja udah nggak punya, ngapain sih masih beli cewek cakep, nggak bisa diapa-apain juga. Mereka lebih mirip seperti lintah pengisap darah rakyat via pajak ketimbang Kasim beneran yang seharusnya urusannya hanya mencakup keluarga kekaisaran. Mereka ini juga lah yang mengendalikan jalannya pemerintahan, bahkan sampai dekret kaisar. Sementara Kaisar Ling sendiri hanya dijadikan kaisar boneka. Dijaga supaya tetap kalem dan tidak protes dengan wanita cantik dan kemewahan. Kayak kalau lu punya anak kemudian dikasih mainan biar gak gangguin lu lagi kerja. Kira-kira seperti itulah nasib Kaisar Ling. Tapi bodohnya si Kaisar, beliau malah menganggap tindakan ini sebagai wujud rasa cinta para Kasim terhadap dirinya. Bahkan beliau mengakui Cangrang sebagai ayah angkatnya. Dengan kaisar yang seperti ini, habislah sudah dinasti Han. Untuk membiayai hidup jet set para Kasim ini beserta dirinya sendiri, Kaisar Ling juga mengikuti jejak pendahulunya Kaisar Huan dengan cara juga menjual jabatan. Para gubernur lokal yang mendapatkan posisi mereka setelah mengeluarkan modal gede-gedean, kemudian bertindak bagaikan raja kecil di wilayah masing-masing, memeras rakyat, entah itu via pajak, upeti, atau menerima suap. Rakyat diperas sampai ke tulang sumsum. Dan seolah langit pun sudah jengah dengan tingkah mereka, di saat ini banyak bencana alam terjadi. Bencana banjir bandang melanda, bencana wabah penyakit menyebar luas. Banyak terjadi kasus kanibalisme karena rakyat tidak punya apa-apa lagi yang bisa disantap. Sementara mereka yang lebih beruntung harus bertahan hidup dengan menyantap rumput dan kulit kayu. Sementara para pejabat dan kaisar sendiri nggak peduli tentang kehidupan rakyat miskin asalkan hidup mereka sendiri enak. Sangat mirip dengan seseorang yang giginya ompong dan fotonya kesebar lagi makan mewah di sebuah restoran dengan biaya puluhan juta. Ketika di desa-desa pelosok dinasti Han, rakyat terpaksa merebus rumput dan mengoyak kulit kayu untuk makan. 10 Kasim di istana sibuk memasak daging kijang yang mahal untuk pesta pora. Dinasti Han sudah berada di titik nadir layaknya semua negara yang didominasi oleh koruptor di jajaran pemerintahannya. Tetapi seperti hukum alam, ketika sebuah dinasti sudah busuk sampai ke tulang sumsum, ulat-ulat akan mulai bermunculan. Rakyat yang kelaparan, ditindas pajak, kehilangan harapan, dan dilanda wabah penyakit, akhirnya mencari cahaya baru. Dan cahaya baru ini tidak datang dari istana, melainkan dari sesosok pria, seorang tabib sekaligus ahli sihir Taoisme yang bernama Chang Cue. Dengan jimat-jimat kuningnya, Chang Cue menawarkan sebuah hal yang tidak diberikan pemerintah, yaitu harapan serta kesembuhan. Dan herannya, banyak rakyat yang merasa sembuh setelah minum air yang dicampur jimat bakar dari Chang Cue. Rakyat yang kemudian berterima kasih, entah menjadi murid Chang Cue atau mengabdi kepada beliau. Ketika jumlah semakin banyak, mereka pun semakin kencang menggaungkan sebuah slogan, bahwa langit biru sudah mati dan kini saatnya langit kuning untuk berkuasa. Mereka menganggap bahwa dinasti Han sudah kehilangan mandat langitnya, sementara kaisar baru yang harus membawa rakyat menuju kemajuan adalah Chang Cue. Semua anggota sekte ini kemudian akan menggunakan ikat kepala berwarna kuning sebagai penanda kaum mereka. Dan ketika jumlah pengikut sudah mencapai ratusan ribu, meledaklah sumbu pemberontakan. Inilah salah satu pemberontakan paling terkenal dan paling berpengaruh sepanjang sejarah China, pemberontakan kain kuning, yang menghancurkan dinasti Han dan memapah jalan sejarah China masuk ke periode 3 kerajaan. Di Indonesia kita kenal dengan istilah Samkok. Tetapi ini adalah cerita untuk episode selanjutnya, so stay tune. Dan episode ini adalah bagian dari serial Chinese Historiography dari channel gue The Xiao Village. Kalau pengen nonton episode sebelumnya, langsung klik playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa juga like, share, subscribe, nyalain juga notifikasinya supaya kalian langsung tahu kalau gue upload episode baru. Thank you for watching and I will see you in the next video. Bye-bye.